Tiba-tiba, dari pintu bilik perahu besar itu meloncat seorang laki-laki tinggi kurus yang mengenakan pakaian ringkas dan punggungnya terhias sebatang golok. Gerakan laki-laki ini ringan dan cepat. Tahu-tahu ia sudah berdiri di depan Huesio itu dengan mata berkilat. Huesio jahat dari mana berani mengganggu kesenangan kami? Apakah kau sahabat dari si Jahanaman Lohou yang kulempar ke dalam air? Selamat datang di channel Perpus Cerita Dongeng. Cerita kali ini adalah cerita tentang pendekar suling emas. Jangan lupa subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Langsung saja kita simak ceritanya. Hahaha, aku tidak tahu itu Lohou dan tidak kenal pula tikus kecil macammu. Aku hanya datang untuk mengambil Ang Xiao Hua, kutukar dengan 5 pelacur itu. Wanita macam Ang Xiao Hua yang disebut-sebut kembang pelacur di telaga ini patut mengawaniku bersenang-senang. Lekas suruh dia keluar dan berikan kepadaku sebelum perahu ini kubikin tenggelam berikut semua penumpangnya. Huesio sesat, pergilah! Si jangkung kurus menerjang maju dengan gerakan kilat. Cepat sekali gerakannya dan Kueseng yang menonton tahu bahwa si jangkung itu memiliki ilmu silat tangan kosong yang cukup hebat. Huesio ini mencari penyakit, pikirnya. Penghuni perahu besar itu ternyata bukan orang-orang lemah. Pukulan si jangkung itu selain cepat juga jelas mengandung tenaga yang besar. Tampak gerakannya begitu mantap dan sekali pukul, kedua tangan si jangkung itu secara berbareng menyerang dada dan lambung. Anehnya, Huesio tinggi besar itu masih tertawa, sama sekali tidak mengelak. Celaka, pikir Kueseng, betapapun lihainya, mana Huesio itu akan dapat menahan pukulan yang mengandung tenaga dalam itu. Buk! Buk! 2 buah pukulan itu tepat mengenai dada dan lambung. Hahaha, si Huesio malah tertawa bergelak, sedikit pun tidak terpengaruh 2 pukulan itu. Sejenak si jangkung terbelalak kaget, kemudian tampak sinar bergulung ketika ia mencabut goloknya dan mempacok dengan cepat ke mengarah leher. Celaka, kata Kueseng. Akan tetapi, kali ini ia menyebut celaka bukan untuk si Huesio, karena segera ia maklum bahwa Huesio itu benar-benar memiliki sinkang, tenaga sakti yang amat tinggi. Dan pencabutan golok oleh si jangkung hanya akan berarti celaka bagi si jangkung. Memang tidak berlebihan penafsiran Kueseng ini. Hanya sedikit menggerakkan tubuhnya, si Huesio sudah mampu mengelak dan sebelum si jangkung sempat menyerang lagi, tubuhnya sudah tertangkap dan sekali melontarkan tangkapannya sambil tertawa, Huesio tinggi besar itu sudah melempar lawannya jauh keluar perahu. Biur! Air muncrat tinggi dan si jangkung megap-megap dalam usahanya menyelamatkan diri. Huesio keparat, berani kau memukul Suteku, adik seperguruanku. Kini muncul seorang pendek gemuk dengan sebatang toya, tongkat panjang melintang di tangan. Tanpa menanti jawaban, si gemuk ini sudah menggerakkan toyanya menghantam leher Huesio itu. Sebagai kakak seperguruan si jangkung tadi, dapat dibayangkan betapa hebat serangan si gemuk pendek ini. Batu karang yang kuat agaknya akan pecah terkena pukulan toya baja itu. Namun, si Huesio sama sekali tidak mengelak, hanya miringkan tubuh dan menerima hantaman toya itu dengan pangkal lengannya. Buk! Si Huesio masih tertawa-tawa dan kedua lengannya bergerak. Tahu-tahu si gemuk memekik keras dan tubuhnya terlempar keluar perahu.
Kembali terdengar air menjebur dan tubuh gemuk itu tenggelam timbul. Agaknya lebih parah lukanya daripada suteknya. Hebat! Diam-diam Kue Seng terkejut dan kagum. Perhatiannya kini tertuju pada Hwasyo itu sambil mengingat siapa gerangan Hwasyo yang demikian lihainya itu. Terang bahwa kepandaian dua orang yang dikalahkannya secara mudah tadi cukup tinggi dan hanya seorang sakti saja yang dapat mengalahkan mereka dengan sekali gebrakan. Akan tetapi, kalau memang Hwasyo ini seorang tokoh sakti, mengapa sikap dan kelakuannya begitu gila-gilaan? Sama sekali tidak patut dilakukan oleh seorang tokoh sakti yang terkenal. Merampas seorang pelacur, benar-benar mengherankan sekali. Sementara itu, dari dalam bilik perahu sudah berloncatan 3 orang laki-laki. Usia mereka rata-rata 40 tahun lebih dan ketiganya memegang pedang. Gerakan-gerakan mereka pun cepat dan ringan, malah agaknya lebih cekatan daripada 2 orang yang sudah kalah oleh si Hwasyo. Begitu keluar, mereka serentak mengurung dan menyerang Hwasyo itu dengan pedang mereka. Kue Seng melihat Hwasyo itu tertawa, akan tetapi segera perhatiannya tertarik oleh kejadian lain. Ia melihat seorang wanita berpakaian merah muda berlari-lari ke pinggir perahu besar itu, lalu wanita itu meloncat ke air. Biur! Air muncrat tinggi dan tubuh wanita itu lenyap. Celaka! Untuk ketiga kalinya selama beberapa menit itu, Kue Seng menyebut celaka, akan tetapi ia cepat mendayung perahunya ke arah terjunnya si pakaian merah tadi. Kue Seng lalu mengulur tangannya dan menarik tubuh wanita itu ke dalam perahunya. Ia memandang, kagum, memang patut dikagumi wanita ini. Pakaiannya basah kuyup. Dan karena pakaian ini terbuat daripada sutra tipis dan halus, maka kini tercetaklah tubuhnya membayangkan bentuk tubuh yang padat ramping dengan lekuk lengkung sempurna, tubuh seorang wanita muda yang sudah masak. "Kenapa kau meloncat ke air?" Kue Seng bertanya, menekan gelora jantungnya yang membuat darah mudanya yang bergerak lebih cepat daripada biasanya. "Ah, Hwasyo demikian hebat. Kalau aku dirampasnya bagaimana nasibku?" Lim Wangwe yang sudah tua dan pendekar itu semua bersikap sopan kepadaku. Akan tetapi belum tentu Hwasyo itu begitu baik sikapnya. "Ah, Kongcu, kau tolonglah aku. Biarlah aku akan mengerjakan apa saja yang kau kehendaki untuk membalas budimu ini." Sambil berkata demikian, Ang Xiaohua mendekat dan bau harum menerjang hidung Kue Seng yang tertegun melihat wanita itu tersenyum manis dan mengerling penuh arti. Aku bersedia menolong, tapi aku tidak menghendaki apa-apa darimu," jawabnya gagap sambil menggerakkan dayung. Wanita di belakangnya menarik nafas panjang. "Ah, sudah kuduga, kau seorang pelajar yang sopan dan penuh susila. Mana mungkin mau berkenalan dengan seorang tuna susila macam Ang Xiaohua?" Suaranya mulai terisak. "Beginilah nasibku, Kongcu hanya orang-orang rendah budi saja yang suka berkenalan denganku, dengan maksud yang kotor. Akan tetapi, orang baik-baik selalu menjauhkan diri dariku." Kue Seng menoleh, agak terharu juga. Memang demikianlah nasib wanita yang terperosok ke lumpur kehinaan. "Bukan begitu, Nona. Tadi pun aku hendak memesanmu menemanimu minum arak, menikmati keindahan telaga, sambil bersuling dan bernyanyi atau mengarang syair. Akan tetapi, karena kau telah disewa hartawan itu, aku berperahu seorang diri." "Hanya perlu kau ketahui bahwa aku sekali-kali bukan menolongmu karena hendak minta upah. Nih, kau pakai jubah luarku untuk menahan dingin dan angin. Kita harus pergi cepat-cepat dari sini." Setelah melemparkan jubah luarnya untuk dipakai berselimut Ang Xiaohua, Kue Seng cepat mendayung perahunya. Akan tetapi, di atas perahu besar terdengar suara berkerontangan, disusul pekik-pekik kesakitan, dan berturut-turut tubuh 3 orang jago silat itu pun terlempar ke dalam telaga.
Bahkan orang ketiga terlempar ke arah perahu Kueseng, disusul bentakan Hwasyo itu yang parau dan nyaring. "Ah, Ang Xiao Hua, kembang pelacur! Kau hendak lari kemana? Tak boleh lari sebelum melayaniku sampai puas." Melihat menyambarnya tubuh orang ke arah perahunya, Kueseng menggerakkan dayung sehingga perahunya menyeleweng mengelak dan tubuh orang itu terbanting ke dalam air, hanya 3 kaki dari kepala perahunya. Air muncrat membasahi bajunya. "Ah, celaka kita Kongcu!" Ang Xiao Hua berseru ketakutan. Tubuhnya yang sudah dingin itu kini ditambah rasa takut mulai menggigil. "Tak usah takut, kita akan minggir lebih dulu," jawab Kueseng sambil mengerahkan tenaga mendayung sehingga perahunya meluncur seperti anak panah terlepas dari busurnya. Ang Xiao Hua menengok dan melihat betapa Hwasyo yang menakutkan itu sudah meloncat ke dalam perahunya sendiri. Sekali ia menggentakkan perahu, 5 orang pelacur yang mabok-mabokan di dalam perahu itu terlempar ke dalam air pula. "Menjemukan, tinggallah kalian di air," kata Hwasyo itu sambil tertawa bergelak dan mulailah ia mendayung perahunya mengejar perahu Kueseng. Sementara itu, para penghuni perahu sibuk menolong 5 orang jago silat dan juga 5 orang pelacur yang menjerit-jerit dan gelagapan seperti 5 ekor anak ayam terlempar ke air. "Kongcu, dia mengejar!" Ang Xiao Hua memeluk pinggang Kueseng dari belakang. Bau harum dan kelunakan tubuh yang merapat di punggungnya membuat Kueseng meramkan matanya dan menahan nafas. Diam-diam hatinya mengeluh. Usianya sudah 22 dan belum pernah ia berdekatan begini dengan seorang wanita. Getaran yang menggelora di jantungnya melemahkan tenaga sakti sehingga kurang cepat ia mendayung perahu. "Hei, orang muda tolol, apakah kau bosan hidup? Berhenti dan berikan gadis itu kepadaku." Suara Hwasyo itu melengking di telinganya. Akan tetapi, Kueseng tidak peduli dan cepat ia mengerahkan tenaga mendayung perahunya. "Kau ingin mampus?" Suara ini disusul oleh desir angin ke arah kepala Kueseng. Maklum bahwa ada benda menyambar, Kueseng mengipaskan tangannya dan dari ujung lengan bajunya menyambar angin yang memukul runtuh benda itu, yang ternyata adalah sekepal kayu, agaknya gagang dayung yang diremas hancur oleh Hwasyo hebat itu. Kueseng maklum bahwa kali ini ia menghadapi lawan yang amat tangguh, mungkin lawan yang paling tangguh yang selama hidupnya pernah ia hadapi. Dengan adanya Ang Xiao Hua di dalam perahu, tentu saja hal ini berarti melemahkan kedudukannya sendiri apabila terjadi pertandingan melawan Hwasyo Kosen itu. Apalagi kalau diingat bahwa Hwasyo memang bermaksud merampas Ang Xiao Hua. Selain itu juga, bertanding di atas perahu amatlah berbahaya. Kepandaiannya di atas air hanya terbatas, dan sekali jatuh ke dalam air, takkan ada gunanya lagi. Inilah sebabnya maka Kueseng segera mengerahkan tenaga sekuatnya sehingga perahunya meluncur lebih cepat lagi meninggalkan perahu Hwasyo yang mengejarnya. Sesampainya di pinggir telaga, Kueseng cepat menarik lengan Ang Xiao Hua dan diajaknya melompat ke darat lalu berkata lirih, "Nona, cepatlah kau lari dari sini." Tapi kau bagaimana, Kongcu?" "Jangan pikirkan aku, lekas lari." Kueseng mendorong wanita itu dalam gelap, kemudian ia meloncat lagi ke dalam perahunya dan mendayung ke bagian lain dari tepi telaga itu untuk menyesatkan perhatian si Hwasyo. Usaha dan akalnya ini berhasil baik karena perahu Hwasyo itu terus mengikutinya setelah mendekat, kemudian terdengar Hwasyo itu berseru keras, "Bocah setan, sekali ini aku tidak akan memberi ampun kepadamu."
Akan tetapi, karena ia sudah terbebas daripada keselamatan Ang Xiaohua, kini Kue Seng tidak melarikan diri lagi. Ia berdiri di kepala perahunya, berkipas-kipas diri sambil menanti dekatnya perahu si Huesio. Setelah dekat, ia berkata, "Lo Suhu, seorang beribadat seharusnya mengekang nafsu, memupuk kebajikan agar menjadi contoh bagi orang banyak. Mengapa Lo Suhu malah mengejar-ngejar seorang pelacur, hendak merampasnya dengan paksa dan memukul orang mengandalkan kepandaian?" Suara Kue Seng sopan dan halus, akan tetapi di dalamnya mengandung teguran pedas. "Hehehehe, bocah yang masih bau susu ibu, macam engkau hendak memberi kuliah kepada Ban Pi Lochia." Ucapan diselingi tawa ini, lalu diikuti bunyi keras seperti petir menyambar-nyambar di atas kepala Kue Seng, dan tampaklah sinar hitam melecut-lecut di udara. Kiranya kakek itu sudah mengeluarkan sebatang cambuk hitam yang bermain-main di atas kepala Kue Seng seperti seekor ular hidup yang ganas. Kue Seng kaget setengah mati mendengar disebutnya nama Ban Pi Lochia, Dewa Lochia berlengan selaksa. Nama ini adalah nama seorang tokoh yang tak pernah atau jarang sekali muncul di dunia Kango, namun yang terkenal sebagai tokoh yang amat jahat, keji, dan memiliki kesaktian hebat. Kabar tentang tokoh ini yang ia dengar paling akhir adalah bahwa Ban Pi Lochia menghilang di utara, di daerah Khitan, karena memang ada berita bahwa dia mempunyai darah bangsa Khitan. Bagaimana tokoh ini dapat muncul secara tiba-tiba di tempat ini? Kekagetan dan keheranan hati Kue Seng inilah agaknya yang membuat ia lengah, sehingga ketika ada gulungan sinar hitam menyambar, ia hanya miringkan tubuhnya dan tahu-tahu pinggangnya sudah terlimbat cambuk yang bergerak seperti ular. Ketika Ban Pi Lochia menggerakkan tangan kanannya, tubuh Kue Seng melayang seperti terbang, terbawa oleh ujung cambuk. Kue Seng terkejut, namun ia dapat menenangkan hati dan mencari akal. Dengan kipas di depan dada untuk melindungi diri, ia mengerahkan Sin Kang di tubuhnya untuk menahan tekanan ujung cambuk yang melilit pinggangnya. Kemudian, ia membiarkan dirinya terlempar melayang ke arah Ban Pi Lochia yang berdiri di atas perahu sambil menyeringai. Orang gendut itu ternyata amat memandang rendah terhadap Kue Seng yang dianggapnya seorang pelajar yang tahu sedikit akan ilmu silat, maka ia bermaksud mempermainkannya. Akan tetapi, alangkah kaget hati raksasa gundul ini ketika tubuh Kue Seng sudah melayang ke dekatnya. Tiba-tiba, angin pukulan yang hebat bertiup dari kipas disusul totokan kilat yang menuju ke jalan darah di lehernya, dilakukan oleh gagang kipas itu. Begitu cepatnya gerakan ini, sehingga hampir saja jalan darah Tiong Chu Hiat di lehernya tertotok. Ketika raksasa itu mengelak ke belakang, tahu-tahu kaki Kue Seng sudah menotol pundaknya dan menggunakan pundak raksasa ini sebagai batu loncatan. Kue Seng mengerahkan tenaganya dan melompat sambil mengerahkan tenaga pada pinggang untuk membebaskan diri daripada libatan ujung cambuk. Usahanya berhasil. Ban Pi Lochia berseru heran, dan tubuh Kue Seng sudah melayang kembali ke atas, tepat tiba di gerombolan pohon kembang di pinggir telaga yang cepat disambarnya, dan dengan ayunan indah, tubuh pemuda itu sudah berada di darat, berdiri dengan tenang dan dengan kipas di tangan sambil memandang ke arah lawan yang masih berada di atas perahunya. "Kau boleh juga, bocah," Ban Pi Lochia berseru setengah marah setengah kagum. Cambuknya bergerak cepat, mengeluarkan ledakan-ledakan keras. Ternyata cambuk itu memukul air di pinggir perahu dan bagaikan didorong tenaga gaib, perahunya meluncur cepat sekali ke pinggir telaga. Kemudian sekali meloncat, raksasa itu sudah melayang dan tiba di depan Kue Seng.
Dua orang ini kini berhadapan dan saling memandang penuh perhatian. Bulan bersinar terang bersih, indah sekali, akan tetapi di dalam keindahan itu tersembunyi kengerian yang ditimbulkan oleh pandang mata kedua orang yang saling bertentangan ini. Pinggir telaga sudah sunyi karena mereka yang mendengar tentang Hueshio tinggi besar yang mengamuk sudah melarikan diri cepat-cepat. Akan tetapi ada pula beberapa orang yang bersembunyi dan melihat dua orang itu berhadapan dari jauh. Ban Pilogia, sudah lama sekali aku mendengar namamu, dan ternyata keadaanmu cocok benar dengan namamu. Kata Kueseng yang kini sudah mengeluarkan suling bambu yang tadi ditiupnya dan memegang suling itu di tangan kanannya, sedangkan kipasnya ia pegang di tangan kiri. Ia maklum bahwa menghadapi seorang sakti seperti ini, ia harus dibantu sulingnya, karena hanya dengan kipas saja kiranya belum tentu ia akan dapat mencapai kemenangan. Kau mengenalku? Dan kau bilang cocok seakan-akan kau telah mengenalku baik-baik. Orang muda lancang, keadaanku yang bagaimana kau sebut cocok dengan namaku? Kau terkenal sebagai tokoh sakti yang aneh, kejam keji, dan memuja kejahatan, mengandalkan kepandaian. Nah, bukankah cocok benar dengan perbuatanmu sekarang? Wah, sombong, bocah bermulut lancang, siapa namamu? Aku Kueseng, datang tidak menonjolkan nama, pergi tidak meninggalkan nama, hanya suling dan kipas ini yang kubawa. Kata-kata muluk, kau berlaka sopan dan terpelajar, akan tetapi bukankah kau sendiri juga memperebutkan kembang pelacur telaga ini? Orang muda, tiada bedanya antara engkau dan aku. Hanya aku lebih suka secara terbuka dan terang-terangan. Sebaliknya, engkau suka sembunyi-sembunyi dan berkedok kesopanan. Aku paling jemu melihat segala yang palsu ini. Maka kau bersiaplah mampus di tangan Ban Pilogia. Berbareng dengan habisnya ucapan itu, sinar hitam bergulung-gulung ke depan, dibarengi ledakan-ledakan seperti petir menyambar kepala. Hebat bukan main kalau Ban Pilogia mainkan cambuknya, cambuk sakti yang terkenal dengan nama Lui Kong Pian, cambuk halilintar.